Selamat malam sahabat Karania, selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania, penerima rekor muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia, setiap hari Rabu jam 8 malam. Kali ini bersama saya Darwin yang akan menjadi host. Namo Buddhaya. Ya, hari ini juga bertepatan dengan hari Uposatha ya, C8, ya di bulan 4 kalender lunar tanggal 1. Jadi saya ucapkan selamat hari Uposatha. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang tentang buku Nektar Zen, karya dari Bhante Nyanabhadra. Cover bukunya ada di samping kanan kiri saya. Ini buku yang sangat menarik. Bhante Nyanabhadra sendiri adalah seorang monastik yang cukup lama menetap di Plum Village, Prancis, di bawah bimbingan Master Zen Thich Nhat Hanh. Rasanya banyak yang sudah mengenal ya sama Bhante Nyanabhadra ya, karena Bhante Nyanabhadra sering ke mana-mana, ke seluruh Indonesia, dan sering juga di Wihara Ekayana. Nah, untuk membincangkan buku Nektar Zen ini, Karania Wisdom telah mengundang seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Rudianto Tanwijaya. Saya akan sapa dengan Ko Rudi ya. Sebelumnya saya bacakan sedikit dulu profil dari beliau. Bapak Rudianto Tanwijaya lahir di Sibolga pada tahun 1977 dan saat ini menjabat sebagai Kepala SMA di Perguruan Buddhis Bodhicitta Medan. Beliau juga sebagai dosen di sejumlah perguruan tinggi Kota Medan. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Sekretaris MBI Provinsi Sumatera Utara. Ini profilnya wah ya. Jadi mari langsung aja kita sapa. Semoga sudah join dengan kita. Korudinya sebentar ya, ini dia. Saya akan undang Korudinya ke dalam, ini dia. Lancar ya koneksi kita malam hari ini. Cuacanya di tempat saya sih tidak hujan, jadi semoga internetnya lancar ya. Nanti kalau ada masalah di tengah-tengah, nanti sahabat karya ini bisa juga kasih tahu kita ya, supaya nanti kita bisa cari tahu dan semoga bisa lebih lancar. Korudi apakah sudah? Sebentar ya, sahabat Karania. Tadi sudah saya kirimkan ke Rudi. Coba saya kirim lagi ya. Ke Rudi sudah saya kirimkan lagi. Request untuk. Nah. Selamat malam. Selamat malam, Ko Rudi. Selamat malam, Pak. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabar nih, Ko Rudi? Ya. Apa kabar nih, Oke. Ko Rudi? Siap. Baik. Siap. Baik. Saya sehat. Lagi suasana masih masa pandemi. Masa pandemi. Iya, betul. Walaupun pandemi kita tetap harus semangat. Betul, setuju. Betul, setuju. Nah, iya. Oke. Jadi Ko Rudi, Ko Rudi, sebelum kita mulai, saya ini dulu ya. Informasikan dulu kepada sahabat Karania ya. Iya. Ya. Jadi, sahabat Karania, Anda juga berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan selama perbincangan berlangsung ya. Kami informasikan juga bahwa nanti 3 pertanyaan yang terpilih akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah buku yang tengah kita bahas malam hari ini. Jadi, ikuti terus acara ini sampai akhir ya. Ya, Ko Rudi, saya dengar, saya dapat informasi nih. Ko Rudi ini kan direkomendasikan langsung oleh Bhante Nyanabhadra untuk jadi narasumber Karania Wisdom. Dan kebetulan banget Ko Rudi juga milih bukunya, buku yang ditulis oleh beliau. Ditulis oleh Bhante Nyanabhadra. Jadi ini menjadi sebuah kebetulan yang ini luar biasa dan semoga sesi kita menarik ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, Ko Rudi. Jadi kita langsung mulai saja bincang-bincang kita malam hari ini. Kan buku ini sangat menarik ya. Judulnya Nektar Zen. Saya sempat cari tahu sedikit. Nektar itu kalau di KBBI artinya cairan manis yang terdapat pada bunga yang biasa diserap oleh lebah. Atau bisa kita artikan intisari ya.
Intisari, jadi nektar zen itu Iya. artinya jadi nektar intisari zen itu zen. artinya intisari Dan zen. subjudulnya Dan adalah menjinakkan subjudulnya kuda adalah liar. menjinakkan kuda Nah, liar. pertanyaannya, Nah, zen itu apa sih? pertanyaannya, Mungkin ada zen itu sahabatnya apa yang sih? masih Mungkin ada sahabatnya yang belum masih ngerti gitu ya tentang belum zen. ngerti gitu Dan ya tentang zen. kuda Dan liar di sini itu kuda maksudnya liar apa? di sini itu maksudnya apa? Mungkin bisa perlu dijelaskan dulu Mungkin bisa secara perlu garis besar ya, dijelaskan dulu isi secara dari garis buku besar ya, ini. isi Oke. dari buku Silakan ini. Bu Rudi. Baik, terima Silakan, kasih Rudi. Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Ya, sangat Budaya. sungguh berbangga hati saya bisa berkesempatan hadir untuk kita semua dalam Karania Wisdom ini. Tentu saja terima kasih untuk Bro Darwin yang banyak membantu saya sebetulnya. Nah, juga Sunyana Badra. Jadi buku Nektar Zen ini memang sangat-sangat, saya pikir sangat bagus ya. Bukan karena saya kenal baik dengan Sunyana Badra, bukan. Tapi setelah saya baca, memang buku ini salah satu buku yang boleh saya katakan saya rekomendasikan dari Karania. Tebalnya juga tidak terlalu tebal, mungkin ada sekitar 220 halaman ya, kalau saya tidak salah. Dan ada 31 tulisan lepas yang berdiri sendiri. Artinya boleh dibaca terpisah tanpa harus berurutan dia. Jadi ini salah satu istimewanya. Jadi judulnya juga menarik ya, Nektar Zen ya. Nektar itu kan tadi seperti Bro Darwin mengatakan itu adalah saripati dari bunga ya. Jadi kalau kita katakan itu intinya inti. Jadi memang kalau kita baca buku ini semua bercerita tentang kehidupan. Kehidupan yang selama ini kita lihat memang terabaikan, tapi ternyata itu substansi sekali bagi kita, orang awam. Dan ternyata juga Sunyana Badra bisa merekam ini. Lalu ditambahkan dengan Zen ya. Zen itu kan merupakan, setahu saya itu adalah metode meditasi yang berpulang atau kembali kepada kesadaran diri kita. Mindfulness. Nah, jadi kalau Huineng mengatakan bahwa Chan itu atau Zen itu hidup sadar itu bukan sekedar duduk bersila saja atau bukan hanya berbaring saja, tapi lahir daripada kegiatan sehari-hari. Jadi ini mungkin disadari oleh Sunyana Badra bagaimana beliau mengangkat persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari menjadi sebuah metode untuk kembali kepada kesadaran itu sendiri. Jadi baik itu berjalan, berdiri, duduk, mungkin mengamati, bahkan gerakan-gerakan tubuh pun body language itu juga bisa menjadi objek daripada bangkitnya kesadaran dalam diri kita atau mindfulness itu. Jadi Zen saya pikir juga salah satu metode yang sangat simplistis ya, sederhana, tapi tidak bisa dipandang enteng. Karena di sini kita harus betul-betul kembali kepada kesadaran diri. Salah satu koan yang terkenal ya adalah duduk meditasi pun tidak bisa membuat orang menjadi Buddha. Atau batu bata pun tidak bisa digosok menjadi cermin ya. Jadi kalau kita melihat Sunyana Badra ini mengangkat itu, terutama buku ini saya pikir cocok sekali untuk orang awam. Karena kalau orang awam itu yang sangat sibuk saat ini, generasi millennials, hampir tidak ada waktu untuk duduk. Jadi dia disibukkan dengan berbagai aktivitas. Baik itu jalan-jalan, traveling, sibuk di kantor. Nah, ternyata dari buku ini, Sunyana Badra mencoba membawa kita, menggiring kita, agar bahwa segala sesuatu itu adalah objek daripada kesadaran itu sendiri. Itu dia. Nah, jadi beliau itu merekam segala aktualisasi dirinya, aktivitas dirinya, hampir saya sangat salut adalah berbagai sisi kehidupan dia rekam dan catat. Nah, jadi Sunyana Badra itu mencatat saat kehilangan ibunya. Dia menangkap momen itu bukan hanya duka cita, tapi juga ada makna. Ya, dia bisa menangkap kunjungan-kunjungan kerja beliau sebagai anggota monastik ke Jambi, ke Plum Village dan sebagainya. Beliau menangkap semua fenomena-fenomena yang beliau alami. Lalu dia juga ketika bahkan pernah saya baca di buku itu mengunyah karet gelang ya kalau nggak salah itu. Ketika makan itu ada terkunyah karet gelang itu sebetulnya suatu kalau bagi umat awam itu mungkin tragedi lah. Tragedi yang bisa membuat kemarahan, kejengkelan ya. Dijamu orang, lalu kok kita malah menikmati karet gelang yang alot sekali. Tapi ini bisa diangkat menjadi suatu praktik kesadaran diri. Betul. Begitu juga ketika beliau ke India, menyaksikan sapi-sapi ya, kotoran-kotoran sapi, termasuk juga ke Plum Village tentu saja, sampai Sunyana Badra ini juga berhasil mengangkat hal yang lebih serius. Misalnya beliau mengutip Sutra Altar dari sesepuh ke-6 Huineng ya. Nah, jadi ini semua berhasil beliau tuangkan dalam bentuk tulisan yang sangat mudah dicerna, tapi tanpa kehilangan kedalaman esensinya. Itu yang saya tangkap. Lalu
setelah itu ada subjudul lagi, menaklukkan apa nih? Menjinakkan kuda liar. Kuda liar, ya. Kalau kata menjinakkan ini memang relevan dengan sesuatu yang liar. Gitu. Jadi di sini sangat luar biasa pikiran itu dianalogikan dengan kuda liar. Kuda yang memang sangat kesana kemari ya. Memang kalau kita lihat pikiran kita ini liar sekali. Ya contohnya kalau di dalam apa ya, Cingtu Sanmei-ching itu ya, sutra tentang tanah suci, dituliskan bahwa satu hari itu manusia bisa kemari. Atau di Cangcing dikatakan bahwa manusia itu sangat piawai dalam muncul tenggelamnya pikiran dalam dirinya. Jadi ini kalau tidak dikendalikan atau dijinakkan dalam bahasa buku ini, ya memang kita akan kehilangan hal-hal bermakna dalam kehidupan ini. Jadi menurut saya, dalam buku setebal 220 halaman ini, Suhu Nyana Badra, dengan kemampuan menulis dia, kepekaan beliau, berhasil menangkap 31 hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya untuk bisa dipersembahkan kepada kita semua. Dan itu semua memang sangat ditulis dengan bahasa yang enak sekali, dan memang membawa kepada kita kesadaran diri. Seperti tadi, Nektar Zen ya, kita, wah, baru sadar, ternyata ada makna yang terkandung di dalam fenomena-fenomena tersebut. Yang awalnya kita nggak pernah abaikan itu. Yang nggak pernah kita perhatikan, kita mengabaikannya maksudnya. Nah, jadi oleh sebab itu, mungkin itulah pandangan saya mengenai judul Nektar Zen Menjinakkan Kuda Liar ini. Dan saya pikir ini salah satu rekomendasi bagi siapapun yang ingin berlatih hidup berkesadaran. Buku ini bisa dibaca sebagai tuntunan agar mereka itu atau kita itu bisa terdorong untuk lebih peka. Karena kadang-kadang tanpa kepekaan ini kita nggak bisa menyelami makna. Itu yang saya tangkap daripada tulisan Suhu Nyana Badra. Demikian. Luar biasa, Ko Rudi. Jadi saya sendiri ya pada saat menerima buku ini, saya baca. Jujur kan, Nektar ini kan memang bahasa yang cukup asing lah di telinga kita ya. Jadi nggak banyak orang yang tahu istilah ini. Jadi awalnya saya pikir ini buku isinya berat gitu. Tapi justru kebalikannya, istrinya sangat ringan dan bisa dibilang kayak membumi lah ya. Membumi dan sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul-betul. Jadi jangan khawatir sahabat Karania nanti kalau misalnya mau dibeli, dan kami sangat rekomendasikan untuk dibeli ya buku ini, dan pasti sangat bermanfaat untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Ko Rudi, jadi kan ada 31 artikel ya kalau saya hitung yang terdapat dalam buku ini yang berisi tentang cerita yang diceritakan oleh Bante Nyana Badra sendiri. Nah, jadi mungkin sesi ini kita akan bahas beberapa artikel, jadi supaya sahabat Karania ada gambaran lah kira-kira buku ini tentang apa sih artikelnya gitu kan. Terus sahabat Karania sepanjang berjalannya acara ini silakan ya, kalau ada pertanyaan langsung saja diketikkan di kolom komentar, dan nanti kita akan tanyakan kepada Ko Rudi, dan nanti pertanyaan yang paling menarik, ingat, akan mendapatkan buku ini gratis kita kirim ke rumah Anda. Ada 3 buku yang kita sediakan malam hari ini ya. Jadi jangan sampai terlewat acara. Nah, Ko Rudi, jadi mungkin artikel pertama yang bisa kita bahas tadi Ko Rudi sudah sempat membahas sedikit ya. Jadi ada di halaman 19 itu judulnya Mencari Mama yang Hilang. Ini pengalaman Bante Badra yang mengenai mamanya ya. Bisa diceritakan mungkin Ko Rudi tentang artikel yang ini, menarik. Ya, saya memang harus memilih 5 artikel ya. Tapi kalau menurut saya semua artikel bagus. Tapi mungkin 5 inilah bagi saya sangat berkesan. Yang pertama adalah Mencari Mama yang Hilang. Ini saya sangat terharu membacanya. Karena kenapa? Banyak kita, atau bukan banyak ya, semua kita pernah merasa kehilangan ya. Tapi herannya kita tidak pernah mempersiapkan diri ketika untuk menghadapi perasaan kehilangan tersebut. Artinya kita justru setelah kehilangan baru sadar gitu. Kenapa kita tidak sebelum kehilangan itu kita mempersiapkan agar tidak terasa penyesalan itu berkepanjangan. Jadi ini yang saya tangkap dari tulisan Suhu Nyana Badra, ketika ia kehilangan ibunya dalam usia yang sangat kecil, dan dia tidak mengerti ibunya kenapa tidur begitu saja, walaupun itu sebenarnya sudah sangat belia ya, 4 tahun, dan kemudian dia setelah seiring waktu, dia baru tahu ibunya sudah pergi, gitu, putus selama-lamanya. Nah, jadi ada satu kalimat yang sangat begitu mendalam bagi saya ketika saya baca dan sangat terharu.
Jangan menunggu orang tua kita atau mama kita dalam hal ini tiada. Nah, jadi memang kita sering sekali setelah mereka tiada, barulah kita merasa kenapa kurang ya? Kenapa tidak semasa mereka hidup, kita memberikan sebuah yang terbaik untuk mereka. Jadi pesan dari tulisan itu sangat begitu. Memang ini sederhana, saya rasa semua orang tahu ini. Tetapi jarang sekali kita melihat itu dan merasakan ataupun menumbuhkan itu dalam diri kita. Jangan menunggu orang yang kita cinta itu tiada, baru kita mungkin menyesali. Kok kita tidak memberikan kasih sayang yang cukup? Tapi lakukanlah itu ketika mereka masih hidup atau bersama-sama kita. Dan yang paling penting lagi adalah kalimat ini, dalam artikelnya adalah, kita banyak mencintai orang, tetapi kita tidak siap kadang-kadang ketika menerima orang tersebut memiliki ketidaksempurnaan. Termasuk orang tua kita juga. Kita sering kritik orang tua kita. Kita sering menentang orang tua kita. Kita melihat mereka itu adalah sosok yang kita tuntut untuk sempurna. Tapi kita lupa bahwa kasih sayang itu juga adalah menerima ketika mereka juga tidak sempurna. Nah, inilah yang betul-betul membuat saya itu sangat terharu ketika membaca Mencari Mama yang Hilang ini. Memang sering kita menuntut yang sangat luar biasa kepada orang lain tanpa pernah menyadari bahwa mereka itu memang tidak pernah sempurna. Dan justru ketidaksempurnaan mereka itulah yang membuat kita itu menjadi manusia. Karena disitulah memang hakikatnya, seninya di sana. Nah, lalu ada juga kalimat dari Sunyana Badra yang sangat saya renungkan sangat baik. Walaupun mereka sudah tiada, oke, mereka juga sebenarnya tidak pernah pergi kemana-mana. Kita bisa panggil mereka kapan saja karena mereka ada dalam diri kita. Ada dalam darah kita. Ada dalam memori-memori kehidupan kita. Ada dalam genetik kita. Dan sebagainya. Jadi, memang sedikit, sedikit kontradiktif, paradoks ya. Mereka pergi tapi tidak pergi. Kita sayangi, tapi kita harus juga siap menerima ketidaksempurnaan mereka. Jadi memang betul-betul hidup ini paradoks sekali. Di sini memang saya melihat tulisan Sunyana Badra ini memang banyak sisi. Pertama, beliau menekankan pentingnya kita bakti kepada orang tua. Pentingnya kita menyayangi orang tua. Tapi juga di sisi lain, kita juga harus siap menerima mereka dalam ketidaksempurnaan mereka. Dan kita juga harus sadar ketika mereka pergi, tidak bersama dengan kita, sesungguhnya juga mereka ada dalam diri kita. Jadi tulisan ini sangat paradoks ini, kalau saya lihat. Tetapi bisa dikemas dalam bahasa yang sangat sederhana, sehingga siapa bisa betul-betul tersentuh. Ya. Jadi Sunyana Badra ini memang agak unik. Selain biku yang terpelajar, beliau punya kepiawaian menulis, dan juga kepekaan dalam menangkap fenomena-fenomena sosial. Ini jarang dimiliki oleh monastik yang lain. Ini memang keistimewaan yang double menurut saya ya. Ya, itu mungkin menurut pandangan saya mengenai artikel Mencari Mama yang Hilang. Halaman 19 itu. Kalau saya tidak salah. Biasa, Rudi. Halaman 19 nomor 3 ya. Saya juga pas baca artikel yang nomor 3 ini memang hampir meneteskan air mata karena memang mengharukan sih. Cerita tadi tentang pada saat kecil sudah ditinggal, tapi ya kita bisa belajar dari pengalaman dari Sunyana Badra ya mengenai bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Kok Rudi, jadi dari Kakak Karyanya belum ada nih nanya nih, nggak mau dapat bukunya kan? Jadi jangan sampai terlewat ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Jadi kita lanjutkan, ada beberapa artikel lagi yang bisa kita bahas. Yang kedua itu yang bikin kita cukup tertarik itu di halaman 51 mengenai cinta kosong perasaan istimewa. Nah, kalau cinta ini menarik nih buat terutama buat anak-anak muda yang lagi ya jatuh cinta atau gimana tuh selalu menjadi topik yang menarik. Tapi gimana nih menurut versi Sunyana Badra tentang cinta kosong perasaan istimewa ini gimana, Rudi? Ya, ini memang sekali lagi ya, Sunyana Badra ini walaupun beliau monastik, hidup selibat ya, tidak berpasangan, tapi beliau bisa menangkap fenomena-fenomena umat awam, termasuk perasaan cinta dan sebagainya. Artinya, saya sangat setuju, meskipun para biku sangga itu tidak terlibat dalam perasaan asmara atau pernah punya pengalaman sebelum mereka jadi monastik, tapi mereka tidak boleh berada di atas menara gading begitu. Artinya mereka merasa istimewa.
Pertanyaan deh, Budi ya. Ya, Kita udah dulu tadi bahas yang di 83 di bagaimana kita bakti kepada, karena kebanyakan dari kita sekarang terlalu dan tidak mempedulikan jika kita muda ya, banyak muda yang terlalu kecanduan dengan sering tidak mempedulikan orang cenderan gitu. Kalau dia oke. berbakti kepada orang tua. Oke. Nah, baik, terima kasih. Suaranya Bro Darwi masih putus-putus juga sebetulnya terdengar. Ya, terima kasih yang bertanya ya, Novianti ya, Mbak Bu Novianti. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Sebetulnya kalau kita berbakti kepada orang tua, mau idealnya itu ada di dalam tuntunan oleh Buddha, ya, sutra bakti kepada orang tua, kan begitu ya. Itu bisa kita baca, bisa kita selami. Tapi secara umum berbakti kepada orang tua sebetulnya adalah simple saja. Kalau kita masih gantung wajib tidak bersedia. Ini suka tidak suka, mau tidak mau kita harus patuh. Ya. Tentu saja kita harus patuh yang mereka sampaikan. Nasihat-nasihat apa yang telah mereka berikan kepada kita. Setelah kita mandiri, bukan berarti kita lepas dari mereka, tidak. Kita wajib menyokong kehidupan mereka. Artinya, ada pendelegasi wewenang. Yang dulunya kita yang dihidupi, kita yang menghidupi mereka. Jadi memang ada tour of duty ya. Jadi kita tidak selamanya mungkin menerima pertolongan dari orang tua. Nah, ketika orang tua sudah susah, sudah tua, dan tidak sekuat dulu lagi, kitalah melanjutkan tongkat estafet itu. Jadi intinya hanya dua. Ketika kita masih tergantung, patuhi, laksanakan, karena dengan demikian orang tua tidak akan kecewa kepada kita. Dan tidak pernah ada orang tua yang mau mendorong anaknya untuk ke lubang yang mencelakakan anaknya. Dengan kita mendengarkan mereka, kita sudah sebetulnya menerima mereka sebagai orang tua kita. Artinya, apa yang telah mereka berikan, kita setelah kita mandiri, jangan lupa, kita menyokong sebagai bentuk balas budi. Nah, caranya bagaimana? Saya pikir simpel. Sarapan pagi ya kita sediakan. Ketika pulang kerja, kita mungkin bisa membawa mereka kemana-mana yang mereka suka. Kalaupun tidak bisa kemana-mana, minimal membeda-bedakan rezeki kita. Kalau kita tinggal bersama mereka, apa yang kita makan ya, itulah mereka makan. Jadi ketika kita sudah berkeluarga, orang tua kita itu sudah seperti ada beda level dengan kita. Kita sama istri makan yang enak, mereka kualitasnya nomor 2. Nah, alasannya karena orang tua sudah tua. Sebetulnya tidak usah harus menunggu itu. Kita tinggal tanyakan saja apakah mereka bisa makan nggak. Kalau mereka bisa makan dikit nggak. Nah, itu udah cukup. Mereka merasa dihargai. Ya, jadi hal-hal sepele itu kadang-kadang bagi orang tua sangat penting. Ya, kadang-kadang kita bisa juga minta pendapat mereka. Kita ada sedikit masalah atau apa, kita bisa minta advice. Yang telah Buddha paparkan. Demikian. Ya, intinya jadi jangan sia-siakan
masih terutama yang orang tuanya masih hidup ya, jadi manfaatkan semaksimal mungkin waktu Anda bersama orang tua Anda dan berbaktilah pada orang tua seperti tadi tips dari. Kayaknya ngelek lagi nih Pak Darwin. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Ya, putus-putus ya. Halo. Semoga dengar suara saya, Ko Rudi. Dengar suara saya? Tes, tes. Sudah dengar suara saya? Ya, oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya, Ko Rudi. Ini tadi yang sudah masuk dari Susana Yap, 88. Bagaimana agar bisa melatih sadar penuh sepanjang hari? Bisakah memberikan contoh penerapannya? Seperti kalau dari Bante Nyanabadra itu mencatatnya ya, yang dilakukan Bante Nyanabadra. Mungkin saya kurang jelas nih dengarnya Bro Darwin. Terputus-putus. Saya ulang ya, Rudi. Gimana? Ya, ini pertanyaan dari Susana Yap. Ya. Bagaimana agar bisa melatih sadar penuh sepanjang hari? Bisakah memberikan contoh penerapannya? Bagaimana? Mencatatnya. Coba ini bisa tampil nggak nih? Bante Nyanabadra. Coba Susana Yap ya. Ya. Rodi bisa baca? Bagaimana agar bisa melatih sadar penuh? Ya, Ko Rudi sudah dengar suara saya? Ya, dalam mindfulness ini dan juga beberapa monastik confidence, beliau mengatakan itu bahwa untuk bisa perhatikan nafas. Nah, tapi saya pikir kuncinya di sana. Sekali kita melakukan praktek pelatihan diri, tetapi kita sendiri lupa kita itu bernapasnya bagaimana. Jadi kalau kita kembali ke nafas, itu sangat sadar betul kita itu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Ya. Jadi dulu ketika Bante Wim dan beberapa monastik Plum Village datang ke Bodhicitta, kami termasuk dilatih untuk hidup berkesadaran. Nah, dalam hidup berkesadaran ini, kami diminta untuk selalu melihat nafas masuk keluar, masuk keluar. Jadi waktu itu kita banyak guru-guru yang menganggap ini lelucon ya. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai guyonan gitu, napas masuk, napas keluar. Tetapi kalau kita perhatikan dan kita selami, memang begitulah kehidupan. Kita selalu tahu kapan napas kita masuk, kapan tahu napas kita keluar. Ada orang yang bahkan tidak tahu dia bernapas, tapi dia hidup di dunia ini. Nah, ini yang sekarang menjadi problem ya. Tapi dengan tahu kita bernapas dan kapan dan sampai sekarang memang ada hipertensi. Lalu saya mempraktikkan napas masuk dan napas keluar ini. Mudah-mudahan dengan ada napas masuk, napas keluar ini, pertama, emosi terjaga. Yang kedua, kita terlatih untuk berbicara yang penting-penting saja. Yang tidak begitu penting kita bisa mengendalikannya. Ini dengan sendirinya. Jangan tanya, apakah dengan hanya sadar napas masuk, napas keluar, otomatis kita bisa langsung seperti itu. Tidak. Semua latihan adalah proses. Tidak bisa langsung seketika dapat hasil. Yang ketiga, setelah kita tahu napas masuk, napas keluar,
kita bisa melihat sesuatu dengan jernih. Tidak reaktif kalau bahasanya. Nah, kalau kita ya akar kejahatan tersebut, loba, dosa, dan moha. Jadi napas masuk, napas keluar itu adalah latihan paling awal dulu, menurut saya. Nanti untuk lebih teknisnya, boleh langsung ditanyakan kepada pakarnya, yaitu Suhnya Nabadra. Tapi saya pribadi menerapkan itu dulu, napas masuk dan napas keluar. Dalam berkendaraan, di dalam kegiatan, ketika mau berbicara, ketika mau menyampaikan pendapat, napas masuk, napas keluar sangat penting. Dan kalau kita emosional, itu terasa sekali napas yang keluar itu atau napas yang masuk itu kasar sekali. Sehingga kita seperti orang yang sesaat. Dengar. Halo. Wah, ini Udah butuh dengar suara perjuangan saya? berat ini. Dengar suara saya? Dengar. Akhirnya lancar. Tadi sudah sempat terjawab belum? Sudah. Kedengaran nggak tadi waktu saya jawab? Mungkin bisa diulang kali kalau saya nggak ngerti tadi. Ya, Diulang saya aja. ulang ya sedikit ya, singkat saja. Boleh. Ya. Nah, saya ulang dikit bahwa untuk bisa berlatih hidup kesadaran adalah kita sebetulnya banyak metode, tapi menurut saya metode yang paling simpel yang pernah diajar oleh para monastik Plum Village ketika hadir ke Bodhisattva dan menjadi pegangan saya sampai saat ini adalah sadar akan napas masuk, napas keluar. Ya. Jadi kita kalau ini latihan yang sangat sederhana, dulu ketika di sekolah bahkan guru-guru banyak
menyepelekannya, bahkan menjadikan guyonan ya, napas masuk, napas keluar. Seolah-olah ini dianggap tidak begitu bermanfaat. Tapi saya praktek pribadi, ini bermanfaat. Kenapa? Napas masuk, napas keluar ini, sebentar. Napas masuk, napas keluar ini, halo? Udah kedengar suara saya nggak? Jelas, Korudi jelas. Dengar ya? Oke, jelas ya. Jadi, napas masuk, napas keluar ini sebetulnya pelatihan yang sangat sederhana. Kita bisa menyadari kapan napas kita masuk, napas keluar. Kenapa? Dengan latihan napas masuk, napas keluar ini, kita bisa menyadari ya, bahwa kita ini hidup sebetulnya di dunia ini. Dan sebetulnya manfaatnya besar. Kenapa? Kontrol emosi kita itu sangat terbantu oleh napas masuk, napas keluar. Kita tidak reaktif dalam menanggapi banyak hal. Dan kedua, dari segi kesehatan juga ini sangat bagus. Jadi kalau kita ingin berlatih hidup kesadaran, paling penting itu adalah menyadari dulu napas kita ada. Napas ini kapan masuk, kapan keluar. Dengan adanya napas masuk, napas keluar itu, kita memperoleh ketenangan. Kita bisa memperhatikan apa yang terjadi dalam pikiran kita. Nah, dalam pikiran ini begitu banyak dinamika ya. Tapi kalau kita dengan napas masuk, napas keluar, kita bisa memfilter nih, pikiran mana yang mau muncul duluan ini. Misalnya gini nih, kalau kita mau marah, dengan ada napas masuk, napas keluar, kita bisa melihat nih bentuk-bentuk kemarahan itu. Sehingga kita tidak lagi condong untuk memutuskan untuk marah, tapi mungkin kita bisa lebih cooling down. Yang kedua, juga dari segi kesehatan sangat bagus. Saya penderita hipertensi ya. Setelah diajarkan oleh Romo Badrapala, mungkin sudah pernah menjadi narasumber juga di sini. Betul. Banyak gejala-gejala hipertensi itu terobati karena kita lebih tenang menghadapi sesuatu. Jadi tensi darah saya itu lebih stabil dibandingkan dulu. Kenapa? Setelah saya renungkan, karena kita bisa mengolah diri kita ini sesuai dengan kondisi kita. Kita mengukur kemampuan kita betul-betul sesuai dengan kondisi kita. Jadi tidak, kalau dalam bahasa saya itu adalah tidak semrawut dia, tidak kacau balau. Nah, jadi untuk hidup kesadaran itu yang paling penting adalah kita tahu siapa kita dulu. Itu dulu paling penting. Kita tahu siapa kita adalah dengan memperhatikan napas masuk, napas keluar. Banyak orang hidup di dunia ini, tapi dia nggak sadar dia bernapas. Banyak orang hidup di dunia ini, dia tidak tahu kapan dia bernapas. Sehingga akibatnya yang terjadi adalah dia menganggap kehidupan ini seperti spontanitas saja. Pokoknya begitu ada sesuatu, dia reaktif. Begitu ada sesuatu, dia langsung balas. Tapi kalau kita sadar betul dengan ada napas masuk, napas keluar, kita sedikit lebih tenang dan jernih melihat apa yang datang kepada kita. Saya rasa demikian. Luar biasa kalau dari hal yang sangat sih keluar, tapi itu sangat nikmat. Kita bisa berlatih sadar penuh. Ya. Mohon maaf tadi suara saya katanya double lagi. Bisa. Iya. Ini saya jelas kok dengarnya. Mungkin karena takbiran ya, Bro Darwin ya, jadi banyak sekali orang pakai. Nah, mungkin saja ya. Iya. Oke. Saya ingatkan kembali pada sahabat Karania ya. Boleh sampaikan lagi pertanyaan. Ya. Korudi, kita lanjut ke coba bahas yang ada di halaman 67. Oh iya. Jadi kita semua tahu bahwa ini gimana? Dari Badra ini. Ya, baik. Ini dari 5 artikel yang saya pilih. Artikel Bertemu Buddha dari Tanah Suci halaman 67 favorit saya nih. Jadi saya paling mendapatkan suatu pencerahan insight ya ketika membaca kutipan daripada Sunyana Badra akan ucapan hai ya. Here is India, India is here. Jadi itu menjadi koan ya, pencerahan. Jadi memang betul kita banyak terpaku, banyak terjebak kepada yang namanya label-label ya. Jadi misalnya ketika kita mau berziarah ke tempat-tempat suci agama Buddha, apakah kita baru bisa mencapai tempat itu jika kita sudah sampai ke sana?
Kalau begitu ceritanya, ya kita yang nggak punya duit, kapan? Kan begitu ya. Contohnya banyak dari kami yang guru-guru itu ya hidupnya pas-pasan. Kalau untuk ke India saja itu mimpi lah. India, ke China yang paling banyak sekali tempat-tempat suci ya. Mandala-mandala daripada bodhisattva. Nah, kalau nunggu ada uang, kalau kita hanya mengandalkan pemikiran bahwa sampai ke tanah tersebut baru kita mencapai atau berziarah ke tempat-tempat suci agak mudah, ya mungkin itu mimpi di siang bolong. Tapi dengan adanya perkataan Thai tadi, here is India, India is here. Artinya ini sama seperti ucapan daripada dalam Sutra Amitabha bahwa bagaimana kita mensucikan tanah itu menjadi tanah suci. Jadi dimanapun kita berada, jadikanlah itu sebagai mandalanya Buddha. Nah, kita kadang-kadang kan terjebak kepada lokasi. Memang betul, India secara geografis tentu adalah suatu negara. Ada batasan-batasan geografisnya, ada batasan-batasan wilayahnya, itu yang dinamakan India. Ada demografisnya. Tetapi saya pikir secara spiritual, kita tidak usah harus menunggu sampai ke Kusinara untuk bisa berjumpa dengan Buddha. Jadikanlah segala tempat itu adalah tempat suci. Saya ingat itu siapa ya, seorang master pernah berkata, dimanapun kita berada, jadikanlah itu sebagai tempat suci. Dan ketika kita hadir, jadikanlah Buddha hadir di sana. Nah, jadi Sunyana Badra ketika menulis ini, saya nggak tahu apa dalam benak beliau, tapi saya pikir bagi kita, ini sangat penting. Karena kalau tidak, itu berapa banyak umat Buddha yang berhasil mencapai spiritual tanpa harus berkunjung ke India. Tanpa harus berkunjung ke tempat-tempat lainnya. Tentu di mana-mana adalah tempat berlatih. Di mana-mana adalah sarana yang mendukung untuk kita. Makanya dulu Trungten Chodron mengatakan bahwa tanah suci adalah tempat yang kondusif untuk melakukan pelatihan. Jadi jangan diartikan tanah suci itu di sana. Itu yang mulia Trungten Chodron pernah mengatakan dalam bukunya, saya lupa, kalau nggak salah itu terbitan Wimala Dharma, Bandung. Dia mengatakan, jadikanlah semua tempat itu tanah suci. Tanah suci yang sejati adalah tempat di mana kondusif kita praktek dharma. Bahkan dalam gubuk derita pun kalau kita kondusif untuk melakukan praktek dharma, itulah tanah suci. Itulah sebetulnya pure land yang sebenarnya. Nah, jadi memang bagi saya pribadi, artikel Bertemu Buddha Tanah Suci ini sungguh luar biasa nih. Bagaimana Sunyana Badra berproses ketika dia ingin sekali ke India, lalu dia mengutarakan maksud itu kepada Thai, lalu Thai hanya dengan kata singkat, tapi sangat bermakna, menunjukkan pelampiran itu adalah India. Jadi tidak usah kita terjebak kepada sekat-sekat geografis dan sebagainya bagi kita yang mau praktisi. Tapi kalau kita belum praktisi, memang kita selalu mengalami dualisme. Ada dan tiada. India dan bukan India. Ya kan begitu ya. Tapi jika kita praktisi yang sebenarnya, India itu hanya sebuah tempat. Ya seperti juga dalam buku ini ada kalau nggak salah tulisan mengatakan sisi depan pohon adalah sisi belakang pohon. Ada saya lihat kemarin saya baca itu. Sisi belakang pohon bisa juga menjadi sisi depan pohon. Ini kan kurang lebih sama seperti sutra hati ya. Nah, kosong adalah berisi dan berisi adalah kosong dan sebagainya itu. Jadi kita jangan terjebak kepada label-label. Saya pikir waktu menulis ini, walaupun bahasa sangat sederhana, ini sangat dalam nih. Jadi Sunyana Badra, saya berterima kasih ketika membaca ini, saya betul-betul mendapat insight yang luar biasa seperti Anda juga menemukan insight ketika Time menyebutkan here is India, India is here. Jadi mudah-mudahan kita juga demikian. Jangan kecewa kalau kita belum sampai ke India. Jangan kecewa kalau kita belum sampai ke China. Tapi kita usahakan bagaimana kita bisa menjadi berkah di tempat kita berada saat ini dengan cara praktek dharma. Saya pikir itu pesan yang perlu kita camkan dari artikel di halaman 67 ini. Demikian. Luar biasa banget, Guru Rudi. Jadi intinya tanah kita bisa jadikan itu tanah suci. Tanah suci. Ke India ya. Iya. Oke, jadi saya ingin kembali. Jadi banyak pertanyaan Anda untuk Dr. Zen. Jadi tadi pertanyaan yang masuk ya. Nanti kita lanjut. Artikel berikutnya. Ini menarik sekali. Pria itu meludahi Buddha. Tiba-tiba datang. Ini kita kayak ada yang mungkin marah, ada yang mungkin segala macam gitu dengan jadi buat tidak poin.
Ya, artikel pria itu meludahi Buddha itu sebetulnya sangat sangat kontekstual dengan kejadian saat ini. Banyak sekali penghinaan ya, banyak sekali apa namanya itu ya ya penghinaan agama lah, baik itu agama yang lain ataupun agama kita sendiri pernah dihina. Saya pikir artikel ini perlu kita baca sehingga kita tidak reaktif tadi. Jadi Sunyana Badra itu sebetulnya mengutip kisah pada masa Buddha ini ya, tapi saya pikir sangat relevan untuk kita ketahui bahwa Buddha tidak pernah marah. Kenapa? Intinya adalah Buddha melihat kemarahan si laki-laki itu bukan ditujukan untuk dia. Malah kalau kita reaktif itu, Ananda kan paling reaktif itu. Dia malah mengatakan justru Ananda yang sangat membuat Buddha itu rendah gitu, merendahkan Buddha sendiri. Jadi bukan si laki-laki itu. Kenapa? Karena Ananda sudah bertahun-tahun kenal Buddha, tapi malah bisa reaktif dan tersinggung dengan perlakuan daripada anak muda tersebut atau pemuda tersebut. Sebaliknya, pemuda tersebut tidak kenal dengan Buddha. Wajar dia bisa meludahi Buddha. Karena dia memang tidak pernah dekat dengan Buddha. Nah, satu hal yang sangat berkesan lagi adalah ketika anak muda atau laki-laki tersebut datang lagi meminta maaf kepada Buddha, Buddha mengatakan bahwa laki-laki yang meludah semalam itu sudah berbeda dengan laki-laki sekarang. Artinya kita tidak terikat kepada dimensi waktu. Ini artinya kita kemelekatan itu. Sebenarnya India ada kemelekatan waktu. Ya, jadi kita banyak sekali terikat kepada nostalgia ya, nostalgia masa lampau dan sebagainya. Dan kita selalu menganggap nostalgia yang lalu itu adalah kita saat ini tidak berubah. Padahal kita berubah. Nah, jadi pria itu meludahi Buddha sebetulnya mengajarkan kepada kita bahwa setiap saat manusia itu berubah. Yang dulunya tidak baik, mungkin besok bisa menjadi baik. Dan hari ini baik, belum tentu besok bisa jadi baik terus. Artinya kita harus siap menghadapi itu semua. Dan Buddha mengingatkan kepada kita bahwa ini terjadi pada siapa saja. Sehingga tidak ada alasan untuk kita mencengkram kondisi waktu tersebut menjadi sesuatu yang absolut. Artinya tidak bisa berubah sama sekali. Itu yang saya tangkap daripada pria itu meludahi Buddha. Dan ini penting dibaca oleh umat Buddha. Kenapa? Karena umat Buddha akan bisa mendapat insight bahwa sebenarnya kita tidak perlu reaktif bila ada yang menjolimi agama Buddha, menghina agama Buddha, ya, menista agama Buddha. Saya pikir kalaupun ada, sebagai negara hukum, kita serahkan kepada pihak yang berwajib saja. Nah, kita menunggu proses daripada pihak berwajib menyelidiki dan menuntaskannya. Nah, kita ya sudah, tenang-tenang saja sambil menunggu. Kita jangan reaktif secara personal yang tidak pantas itu. Nah, saya sendiri sering melihat begitu agama Buddha dikritik, komentar, pengurus-pengurus wihara komentar. Saya pikir tidak usah. Kita kalau memang merasa terganggu dan merasa ini mengganggu kepentingan orang banyak, laporkan kepada yang berwajib. Biar mereka mengusut dan selesaikan secara hukum. Nah, kita menunggu saja prosesnya. Tapi kalau kita langsung bertindak secara pribadi, apalagi sampai main hakim sendiri, apa beda kita dengan anak muda tersebut ketika berhadapan dengan Buddha dan Ananda reaktif? Itu berarti prasna kita, kebijaksanaan kita masih belum begitu kuat. Ini harus bisa dibedakan ya. Jangan pula dengan adanya artikel ini, kita beranggapan, sudahlah, kalau dihina juga diam-diam saja. Tidak, saya tidak setuju. Kita tetap harus mengadukannya, karena hajat orang banyak. Nah, kita melaporkannya kepada pihak yang bisa menyelesaikannya secara hukum. Itu kata kuncinya. Nah, kita yang nggak ngerti hukum, atau tidak berada di posisi itu, ya tunggu saja. Sampai bagaimana proses hukum itu berlanjut. Itu. Saya rasa demikian, Bro Darwin. Dari artikel penjelasan dari dia. Baik lagi tadi kalau mengenai yang pria itu meludahi Buddha, jadi ini tidak sama dengan kita yang kemarin, atau komunitas yang tidak sama dengan kita yang itu berlaku dan kita tidak sesuai dengan Buddha yang meskipun diludahi reaksi keras terhadap itu. Korudi, kita lanjut ke artikel terakhir tentang tembok dan ini di India nih kayaknya. Memang ini Sunyana Badra ini luar biasa saya pikir. Klekson pun bisa menjadi bahan perenungan. Ya, tembok yang katanya berbau pesing ya. Kalau saya tidak salah ingat tuh. Dan ya bau pesing di mana ya kita tahulah di India itu kan sering juga ada kalimat-kalimat yang kadang-kadang
sebetulnya menurut saya kurang pantas juga. Sering disebut sebagai toilet terbesar di dunia itu. Karena mereka suka buang hajat sembarangan. Saya pikir ada benarnya, tapi juga ada juga tidak benarnya ya. Nah, karena mungkin itu budaya mereka. Dan toilet juga. Jadi klakson, tembok, dan toilet. Jadi 3 hal ini disorot oleh Suhu Nabadra ketika mungkin beliau bertraveling ataupun berziarah ke India. Ini ada di halaman 173. Tapi intinya saya pikir adalah di klakson, dia bercerita tentang klakson ya, bahwa klakson di India itu orang bisa bunyikan sesuka hati, tapi di Eropa nggak bisa. Nah, tembok-tembok juga bawa pusing itu. Toilet juga tidak ada toilet yang seperti di Indonesia mungkin, tapi dimanapun adalah toilet. Tapi yang dimaksud oleh Suhunya Nabadra itu adalah di sini, di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Ketika kita tidak bisa menerima itu, maka kita menderita. Ketika kita sampai di India, maka kita akan berjumpa dengan keruwetan lalu lintas yang luar biasa. Mungkin kalau kita biasa di Selandia Baru atau di negara-negara Eropa, bisa serangan jantung kita menghadapi di sana. Tapi kalau kita punya mindful, saya sekarang berada di sini, inilah India. Inilah yang disebut India tersebut. Mungkin kita akan menerimanya. Sehingga senjang antara harapan dengan kenyataan itu pendek. Yang menjadi masalah kan ketika harapan dengan kenyataan itu jauh. Tingkat stres itu kan semakin jauh harapan dan kenyataan, sebesar itulah stres ataupun tekanan yang dihadapinya. Begitu juga ketika di India itu banyak sekali dijumpai tembok-tembok. Ya, di sini kata tembok-tembok itu bisa ditemukan di terminal dan sebagainya. Nah, ternyata tembok itu adalah digunakan untuk toilet. Jadi mungkin di sana itu seperti buang hajat, pipis, tembok itulah sebagai wadahnya gitu. Nah, jadi mungkin di India itu saking banyaknya penduduk ya, tidak ada pohon-pohon seperti kalau gitu di Indonesia, kalau mau buang hajat, pipis, buang air kecil itu bisa di pohon-pohon atau apa. Di situ tembok semua. Nah, kita mungkin nggak siap juga ketika kita berada di India menjumpai situasi-situasi seperti ini. Lalu toilet juga, di mana toilet itu ada di mana-mana, dan kita bisa buang air kecil, buang air besar tuh kapanpun dan dimanapun. Tidak ada rasanya rasa sungkan. Jadi Suhunya Nabadra merekam itu dan juga mengingatkan kepada kita bahwa itulah India. Nah, kita dalam hidup ini kadang-kadang begitu. Ketika kita ada pepatah Indonesia, rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput milik sendiri gitu. Ini kurang lebih sama. Kita itu sering menganggap orang lain itu jauh lebih baik. Nah, lalu tempat kita jelek. Atau sebaliknya, orang lain jelek, kita baik. Sebetulnya itu nggak bisa. Masing-masing orang punya warisan karma sendiri. Akar karma. Ditambah lagi dengan sosial kulturalnya masing-masing. Juga aspek sosiologis dan sebagainya. Ini membuat orang itu berbeda. Justru ini membuat orang berbeda. Nah, ketika kita tahu itu berbeda, lalu kita paksakan untuk homogen, nggak bisa. Berarti kita nggak bisa mengadjust hidup kita. Nah, orang yang kokoh, yang kuat itu adalah ketika dia bisa menyesuaikan diri. Mengadjust ketika dia berada di India, dia menjadi orang India. Ketika dia balik ke Indonesia, dia kembali menjadi orang Indonesia. Nah, ketika kita Buddhis, ya kita harus berperilaku seperti Buddhis. Ornamen-ornamen di India adalah ornamen luar, tapi substansi Buddhis itu yang kita pertahankan. Nah, ketika kita kembali dari India ke Indonesia, kita harus konsisten bahwa agama Buddha Indonesia. Jangan lagi agama Buddha India, karena itu nanti tidak kontekstual. Malah, ya. Jadi, saya pikir yang saya tangkap mengenai klakson tembok dan toilet itu yang saya hubungkan, ya seperti itu, Brother Darwin. Demikian. Iya, menarik sekali. Menarik sekali. Penting sekali untuk diri ya. Ada diri di sana. Yang dijelaskan oleh nantinya. Artikel yang satu ini ya. Tidak terasa sudah. Jadi mungkin saja. Dan dari mungkin ada closing statement. Ya, closing statement saya singkat aja. Bacalah buku ini. Karena buku ini yang saya ungkapkan hanya 5 artikel. Tapi 31 artikel di sini berarti ada kurang lebih 26 artikel lagi itu indah-indah semua. Penuh makna. Ya sesuai dengan Suhunya Nabadra juga yang saya kagumi beliau.
sangat multidimensional ya. Saya kelak yakin beliau ini akan menjadi bisu besar di kemudian hari. Mudah-mudahan juga akan terus bersemangat berlatih. Tapi pesan saya kepada kita semua di sini, Nektargen ini dimilikilah. Dan kalau bisa, saya kepada Bante Wim sering mengatakan bahwa penerbit Karania ini adalah penerbit Buddhis yang sudah sangat tua ya. Jadi kalau bukan kita yang mempertahankan Karania ini, siapa lagi? Jadi tolong kita semua ini bagaimana bisa Karania ini bisa lestari. Millennials tidak begitu suka baca buku, tapi kita bisa dorong mereka untuk baca buku Karania. Saya pikir tidak mungkin mereka seumur hidup tidak pernah pegang buku. Tapi kita yang melestarikan. Kenapa? Tanpa adanya kita-kita ini, buku-buku bagus seperti Nektargen, mungkin yang lain-lain juga, itu tidak akan bisa bertahan nantinya. Akibatnya apa? Kita hanya bisa mengkonsumsi hal-hal dharma ini dari internet, yang menurut saya juga sangat terbatas ya, karena mata kita juga bisa terganggu. Tapi kalau buku kita bisa pegang, bisa kita stabilo, kita bisa buat catatan di sampingnya ya. Nah, jadi tolong kita semua, kalau closing statement saya sederhana, bacalah buku ini dan juga buku-buku yang lain. Kalau belum menjadi member of Karania, mulai sekarang jadilah member Karania. Dengan demikian kita bisa melestarikan buku-buku Buddhis yang bermutu. Karena Karania ini saya melihat dari awal ya, dari saya kecil sampai sekarang saya masih menikmatinya. Ini buku-bukunya betul-betul bermutu. Melihat Buddhis itu dari 3 tradisi, berimbang, tidak melihat dari satu sisi saja. Ini yang membuat Karania itu bertahan di kalangan orang-orang tertentu. Saya pikir demikian, Bro Darwin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak apa yang perlu di-sharingkan malam hari ini dan bermanfaat buat Karania. Terima kasih. Sudah amannya. Dan Korudi sebagai bentuk apresiasi kepada di acara Karania ini, membership kotaan Karania ini buku yang baru ya dari Korudi dan buku-buku kita Korudi ini membaca setidaknya. Ya, terima kasih. Ya. Dan juga kepada sahabat Karania tadi yang buat pertanyaan hanya 2 ganti 83 jadi Instagramnya Karania nama alamat bukan ini kepada terus seperti acara Karania Wisdom setiap hari follow akun Instagram bagi sahabat Karania yang menginginkan buku berkualitas ini termasuk Tarzan ini ke nomor 315 699 langsung buka website www melalui online shop dan kemudian bisa mendaftarkan di untuk mendapatkan spesial benefit baru silakan hubungi kami melalui yang sama ya. Akhirnya baca buku Karania jangan lupa. Terima kasih Korudi. Sama-sama Bro Darwin dan semua tim Karania. Salam buat suhunya Nabadra dan Bante Wimala. Ya, baru tadi ngomong. Besok saya zoom dengan beliau. Oke. Oke, saya akhiri ya. Yuk, sampai jumpa. Namo Buddhaya. Jumpa.